Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darmawan Ridwar. Saya lahir di Kendari tahun 1988. Tentu masa kecil saya sampai di kuliah itu sebagian besar ada di kota Kendari. Saya sampai dari SMA sampai di perguruan tinggi itu tetap di Kendari. Kemudian lanjut kerja. Pada saat selesai kuliah langsung kerja di salah satu lembaga keuangan. Di situ mulai pindah-pindah kota, mulai dari Buton, Bau-Bau ya, kemudian ke Kota Kolaka, itu kurang lebih 2011. Kemudian ke Sulawesi Selatan, tepatnya itu di Kabupaten Wajo di Sengkang. Di situ pergerakan pindah-pindah kotanya lumayan cepat, ke Bulukumba, ke Sopeng, Belopa, Palopo, dan kembali lagi di Kendari. Nah, ini berbeda perusahaan lagi, tapi masih tetap di lembaga keuangan. Setelah itu, melihat banyaknya potensi-potensi bisnis, melihat dari maraknya bisnis di mana-mana, saya melihat banyaknya peluang-peluang yang bisa dicapai di fase-fase tersebut. Apalagi di umur-umur seperti itu, kita yang muda-muda, bisa dibilang ambisinya masih lagi panas-panasnya seperti itu. Melihat dari beberapa rekan-rekan juga, teman-teman sekolah juga dulu yang sudah duluan mendahului kita dalam beberapa bisnis tertentu, saya melihat ada salah satu bidang bisnis yang cukup menarik, yang mempunyai kapital yang bisa dibilang anak muda mungkin menjanjikan ya. Padahal sebenarnya kalau melihat dari sisi bisnis semuanya sebenarnya hampir sama saja. Saya melihat di bidang properti merupakan salah satu profesi yang cukup menjanjikan di kedepannya. Nah, saya dibesarkan oleh orang tua yang berbeda daerah. Bapak saya itu orang Muna, suku Muna, dan ibu saya dari Makassar. Kedua orang tua saya ini yang membuat saya berdiri saat ini dengan berbagai karakter yang berbeda, namun tentu banyaknya kebaikan. Di antara perbedaan-perbedaan itu, saya melihat seperti itu, melihat sosok seperti itu membuat saya lebih kuat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sabri Rauf, lahir di Toli-Toli, Januari 1986. Masa kecil saya banyak di Desa Toli-Toli, Kabupaten Konawe, atau lebih tepatnya di Kota Kendari. Sekolah di kampung halaman yang nama Desa Toli-Toli. SMP-nya pun juga di Toli-Toli. SMA, saya sekolah di SMA Kartika. Setelah selesai SMA, saya mulai usaha-usaha kecil-kecilan, mulai jualan pulsa, meningkat, jualan HP, sampai alhamdulillah sempat punya 2 cabang. Saya dibesarkan kedua orang tua saya, ibu saya yang suku Tolaki atau orang Kendari, bapak saya Bone Tolaki. Kebetulan kakek saya itu orang Bone. Jadi pada saat itu kakek saya merantau di Kendari sampai akhirnya menikah di Kendari.
kata om-om saya atau keluarga besar, jiwa bisnis itu mengalir dari kakek saya, karena kakek saya itu pedagang dari Bone yang menjual mebel-mebel atau kasur-kasur, kursi ke Kendari. Jadi pada saat itu masih memakai transportasi kapal. Dan itu menular juga ke bapak saya. Beliau juga jadi pedagang, dan kebetulan juga ibu saya berbisnis hasil laut. Mungkin itu yang mengalir ke jiwa bisnis saya. Ibu saya karakternya tegas dan agak keras sedikit. Dia itu kalau mengatur atau manajemen mungkin campur-campur keras, jadi kita harus cepat mengikutinya. Kalau dari bapak mungkin lebih sabar, lebih bijaksana, yang selalu jadi pelindung lah kalau kebetulan ibu marah. Bicara tentang perjalanan karir, sebenarnya selesai dari tamat kuliah itu sudah mengaplik kiri kanan itu lamaran kerja. Biasalah seperti pada umumnya orang-orang yang selesai kuliah biasanya ada cenderung takut, kira-kira ini mau kerja di mana sih. Jadi saya sebenarnya juga orangnya sedikit oportunis lah terhadap kesempatan-kesempatan yang ada. Jadi di mana ada kesempatan, nah di situ kita masuk ke dalam. Saya orangnya seperti itu. Terus kemudian keterima di salah satu lembaga keuangan. Di situ mulai bekerja kurang lebih, ini sampai ada 2 ya lembaga keuangannya, kurang lebih hampir sekitar 5-6 tahunan lah bekerja. Kemudian dari situ juga kan kalau kita di lembaga keuangan kita melihat konsumen-konsumen kita kan kebanyakan dari latar belakang pengusaha-pengusaha. Di situ kita melihat, saya melihat juga banyak sekali ternyata potensi-potensi usaha di luar sana yang dikerjakan oleh para konsumen-konsumen kami. Setelah itu menimbang dari risiko-risiko dari berbagai bisnis yang dilihat, dengan tentu modal yang ada, nah di situ mulailah saya membangun bisnis kuliner. Seperti kita tahu, mungkin kita semua tahu bahwa bisnis kuliner itu lebih banyak tenaga yang habis dibandingkan dengan modal awalnya ya, karena di situ biasanya ada skill save begitu. Nah, di latar belakangi dari keterbatasan modal, kondisi juga pada waktu itu, dipilihlah salah satu bisnis kuliner. Itu kita kami buat kemarin itu ikan bakar, ayam bakar, sampai beberapa kali buka tutup ya, banyak sekali lah hambatan-hambatannya, tantangannya. Apalagi ini adalah istilahnya karir pertama dalam dunia bisnis, jadi masih banyak trial and error, salah lagi, bangkit lagi, jatuh lagi ya. Jadi betul-betul kalau dilihat dari modalnya, ya modalnya hampir kebanyakan ditutupi dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Mulai dari situ juga bisnis properti konvensional sudah masuk di situ, sudah dari 2014. Awalnya kalau di 2012 yang masih kerja di lembaga keuangan itu sempat melihat-lihat teman-teman seperti rekan saya Pak Sabri itu, saya melihat walaupun umur saya sebenarnya tidak jauh beda dengan beliau, tapi saya melihat bahwasanya orang ini kayaknya banyak
potensi pengusaha di pribadinya beliau. Kalau kacamata saya melihat beliau pada waktu itu, saya lihat, wah ini kayaknya pengusaha luar biasa, kayaknya pengusaha yang sukses ini di umur yang masih tergolong muda ya pada saat itu. Karena saya tolak ukurnya dari umur saya yang sebenarnya tidak jauh dari beliau. Di situ juga saya sebenarnya termotivasi, bukan hanya di bidang propertinya saja, tapi banyak juga melirik-melirik dari bisnis-bisnis yang lain. Nah, untuk di awal saya masih kerja di lembaga keuangan, melirik dari bisnis-bisnis properti, saya coba juga beberapa unit juga untuk coba-coba membangun bisnis properti. Tentu saya banyak belajar dari Pak Sabri juga, dan ada juga teman-teman yang lain yang merupakan mentor. Perjalanan juga seperti kita ketahui, bisnis properti sangat, bisa dibilang sangat kompleks, karena ada dari sisi sosial, hitung-hitungan, ada bidang konstruksi, dan masih banyak lah hal-hal yang lain kalau kita melihat dari sisi properti. Nah, singkat cerita, saya bersama Pak Sabri dan juga salah satu rekan kami itu namanya Pak Afi, itu kita mencoba mencari guru agama ya, bisa dibilang, untuk kita belajar lebih banyak lagi tentang agama kita, karena kami merasa banyak sekali kekurangan, banyak sekali ilmu yang kami tidak ketahui. Berjalan waktu, kami belajar membaca Al-Quran 1-2 bulan. Nah, ini di sela-sela kami belajar, di sela-sela itu kami munculkan pertanyaan kepada guru-guru kami. Pada guru kami bertanya tentang bisnis-bisnis yang kami jalankan, apakah sesuai atau tidak dengan ajaran agama kita. Nah, ternyata banyak bagian-bagian dari bisnis kami pada waktu itu yang jauh dari istilahnya yang dianggap benar oleh agama kita. Setelah itu saya diskusi dengan Pak Sabri, juga dengan teman saya itu Pak Afi, membahas apakah properti itu bisa diubah skemanya menjadi skema syariah yang tentu sesuai dengan ajaran kita. Setelah kami mencari pola-polanya, mungkin karena keterbatasan dari ilmu kami juga pada waktu itu, circle yang kami ada pada waktu itu juga tidak mampu untuk memberikan kami informasi yang dibutuhkan, sehingga saya pribadi pada waktu itu ada semacam berkutat dalam hati. Saya juga sampaikan juga kepada rekan saya bahwasanya kayaknya kalau seperti ini bisnis properti untuk yang konvensional ini kayaknya saya tidak bisa lanjut lagi. Kalau misalnya tidak ada jalan keluar dari bisnis yang kita jalankan saat ini. Setelah mencari beberapa bulan kami tidak menemukannya, saya bertekad untuk beralih profesi karena tidak menemukan jalan keluar. Sehingga di situ saya mulai jalankan lagi bisnis yang kemarin, yang kembali kayak semacam kayak sari laut begitu. Kita ikan bakar di lesehan di pinggir-pinggir jalan, itu kembali lagi seperti itu. Setelah itu juga kami melihat banyaknya tantangan karena memang bukan basicnya dari keluarga atau dari lingkungan yang biasanya memasak. Jadi melihat potensi lain, saya ambil servis AC pada waktu itu. Sampai saya mendaftar di BLK pada waktu itu untuk jurusan teknik pendingin. Saya sampai mendaftar, tapi belum sempat sampai masuk itu karena banyaknya atau padatnya jadwal dalam kerja di bidang itu. Banyaknya job-job, banyak orderan-orderan untuk servis AC.
Itu hampir setahun dijalankan. Rekan saya itu juga Pak Sabri itu dia duluan di kota Makassar. Katanya kalau di Makassar itu potensi untuk membuat properti syariah sangat besar. Tapi tidak demikian saja langsung saya iakan, karena saya kan tahu bahwa rekan saya juga itu sama-sama kita pernah bermain di area konvensional, properti konvensional, sehingga saya akan langsung perlu adanya riset-riset dulu lah sebelum kita join lagi, karena ini kan sudah ada sekian beberapa bulan tidak ketemu. Jangan sampai bisnis yang saya sudah jalankan sekarang ini untuk menghindari pelanggaran agama dalam bisnis, saya pikir perlu ada kehati-hatian. Namun saya lihat banyaknya tantangan juga dalam bisnis-bisnis yang baru saya jalankan pada waktu itu, memacu saya juga untuk melihat, membuat pikiran lebih terbuka lah terhadap opsi-opsi yang ada. Karena saya lihat juga ini Pak Sabri adalah sahabat saya juga, sering ketemu komunikasi untuk mengajak di Makassar untuk membuat properti syariah. Saya melihat potensi ini juga kayaknya tidak ada salahnya untuk ikut ke sana sambil mempelajari relasi-relasi dari beliau. Karena biasanya kan kalau properti itu biasanya ada mitra-mitranya, ada dari notaris, ada dari marketing, atau ada dari agensi. Nah, itu saya cek semuanya kurang lebih sekitar dua pekan pada waktu itu. Saya melihat memang tidak ada potensi berhubungan dengan pelanggaran-pelanggaran agama, berhubungan dengan ribawi lah. Saya melihat kayaknya bisa saya berjuang kayaknya sama-sama kalau seperti ini keadaannya. Walaupun saya melihat masih sangat jauh dari manajemen yang seharusnya dari perusahaan, tapi saya melihat adanya peluang untuk menjadi skema syariah itu ada. Dan alhamdulillah saya ke Makassar beberapa bulan sambil cari lahan lah seperti pada umumnya, karena ini kan sebelumnya juga dari konvensional juga hampir sama seperti itu polanya, namun yang berbeda skema syariahnya. Nah, singkat cerita, setelah berkutat lama di tantangan-tantangan hidup sebelum hijrah, sampai pernah ditawari uang sampai 450 juta dalam sehari cair, itu saya tidak terima pada saat kondisi memang lagi kehidupan lagi sangat-sangat beratnya. Itu sampai uang koin di ujung-ujung laci itu sudah tidak ada sebenarnya. Nah, itu memang saya melihat ujian-ujiannya memang kalau kita tidak belajar agama memang jadinya ujiannya jadi sangat besar. Tapi kalau kita memang belajar agama, banyak-banyak tanya sama guru-guru kita, sama guru-guru ngaji kita, insya Allah buat hati kita bisa menjadi lebih survive, lebih fight lah. Nah, setelah berjalan waktu, banyaknya ternyata pola-pola syariah yang telah dilakukan di Makassar pada tahun 2016, 17, 18. Nah, singkatnya kami hijrah dari Kendari ke Makassar karena melihat dari beberapa media sosial itu Makassar sudah mulai dari 2016, 17, 18. Nah, kami itu kalau saya sendiri pribadi dari 2019, sedangkan rekan saya Pak Sabri itu dari 2018. Di 2019 ada satu proyek yang namanya Dewi Bunga Land itu di daerah Telkomas. Di situ dimulai walaupun manajemennya masih sangat berat karena polanya itu di situ masih kebanyakan cash keras. Jadi ini kami anggap bahwa ini bukan pola yang sebenarnya dari skema syariah, karena di situ untuk pengelolaan kreditnya masih susah. Setelah itu
beberapa bulan sambil mencari tahu skema ini, kami menemukan beberapa circle untuk properti syariah di Makassar. Kami melihat adanya lingkungan-lingkungan yang sangat mendukung untuk properti syariah. Kita menemukan rekan-rekan developer properti syariah yang ada di Makassar juga. Nah, di satu titik itu tiba-tiba kita melihat ada informasi mengenai adanya mentoring camp untuk menjadi developer properti syariah yang digandrungi oleh DPS yang diketuai oleh Ustadz Rosyid Aziz. Nah, itu di situ kita mulai, saya juga ikut mentoring itu selama 3 hari kurang lebih, mengikuti ternyata pola-pola skema syariah, betul-betul membuka wawasan saya pribadi dan juga ke tim, ke Pak Sabri juga sudah ikut juga. Setelah beberapa bulan saya ikut, kemudian kita melihat banyaknya hal yang betul-betul tidak perlu dirubah dari sebelumnya, dari ilmu-ilmu properti pada umumnya. Hanya skema-skema ini saja yang kita ubah, skema dari konvensional kita rubah ke skema syariah. Nah, alhamdulillah ternyata kalau kita melihat bisnis dan agama ternyata sangat-sangat bisa disatukan. Tidak perlu membuat kalau bisnis itu agama disisihkan. Kalau kita bicara tentang agama, bisnisnya disimpan di tempat yang lain. Padahal sebenarnya dan yang seharusnya memang bisnis dan agama itu harus saling harus menyatu memang. Karena agama juga sudah mengajarkan kita di semua aspek kehidupan termasuk dengan bisnis. Alhamdulillah di Halu Oli Lain ini saya menemukan itu. Saya menemukan bisnis yang sejalan dengan yang agama perintahkan. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan kedepannya bisa terus berjuang, karena seperti kata para mentor, berbisnis itu bukan hanya mengenai untung rugi, tapi melainkan surga dan neraka. Setelah saya tamat SMA, saya memulai bisnis, yakni berjualan pulsa atau konter pulsa. Di situ saya sambil kuliah, karena menurut saya agar tidak memberatkan orang tua, bisa lebih mandiri. Ya, niat awal cuma untuk membiayai kuliah. Setelah itu makin kesini mindset bisnis mulai berkembang. Saya mulai memasuki bisnis jualan HP, walaupun itu masih HP second karena keterbatasan modal. Jadi saya mulai membuka cabang kedua. Alhamdulillah punya toko kedua yang lumayan bagus di salah satu mall di Kendari. Berjalannya waktu makin berkembang dan mulai terlibat utang di perbankan. Tokonya memang tambah besar, tetapi risikonya juga sangat besar. Salah satunya mulai tidak tenang, ditagih-tagih perbankan, makin resah juga. Walaupun memang pada saat itu saya belum terlalu paham tentang dosa riba. Berjalan waktu, bisnisnya bangkrut. Jadi saya mulai memutar otak. Saya ketemu teman sekaligus mentor saya, namanya Pak Amril. Beliaulah yang mengajarkan saya properti. Beliau memang sudah hebat di properti, sudah banyak bisnis yang perumahan yang dia bangun. Dia pengembang ruko juga. Sama beliaulah saya diajar. Jadi saya diajar mulai dari nol. Saat itu saya selalu ikut-ikut sama beliau.
mulai dari pagi sampai sore, dia kemanapun saya ikut. Saya selalu bertanya, selalu diskusi, selalu minta diajarkan bagaimana caranya. Jadi dia selalu membilang, ikut saja dulu, ikuti pola saya, catat-catat yang perlu dicatat, yang tidak mengerti ditanya. Sampai akhirnya saya belajar sekitar 6 bulanan, beliau membukakan saya proyek. Kebetulan ada lahan, ada tanah orang tua saya sendiri, beliaulah yang memberikan modal. Saya ingat waktu itu modalnya 300 juta. Jadi kita memulai dari jumlah unit, kalau tidak salah 9 unit. Saya mulai sambil action, sambil diajar, dia di belakang layar mengawasi. Makin berkembang, membuka cabang kedua, cabang ketiga, sampai akhirnya jumlah unitnya kalau tidak salah 1000-an unit di perumahan subsidi pada saat itu. Tetapi kembali lagi seperti saya mengulang kesalahan yang sama. Jadi bisnisnya besar, perumahannya besar, jumlah unitnya banyak, tetapi utangnya juga banyak. Jadi seperti yang saya cerita tadi di bisnis konter HP saya, tokonya besar, utangnya juga banyak. Ini lebih banyak lagi. Sewaktu itu sampai angkanya kalau tidak salah 10-an miliar utang di perusahaan, untuk 4-5 titik perumahan. Jadi memang sangat berat. Sampai akhirnya saya ketemu sama Ustadz, dia menyampaikan pola bisnisnya salah. Walaupun bisnis besar, tapi coba pelajari, itu tidak tenang. Kita juga selalu gelisah. Jadi saya flashback kembali, saya bilang, oh ternyata memang ini jawaban selama ini. Ternyata kita berbisnis bukan cuma cari keuntungan, bukan cuma mencari margin, tapi harus ada sisi kemanusiaannya untuk umat. Jadi Ustadz itu menyampaikan ke saya, ada developer di Makassar yang menggunakan bisnis pola syariah. Coba belajar sama dia, coba diskusi. Waktu itu saya kebetulan memang sudah niat memang ke Makassar, karena menurut saya Makassar adalah kota terbesar di Sulawesi. Jadi tujuannya untuk mengembangkan di sini lebih besar. Jadi pelan-pelan saya lunasi utang yang di konvensional, ditinggalkan perumahan konvensionalnya, dilepas semua, dan beralihlah ke Makassar. Di Makassar lah saya ketemu mentor, diskusi banyak tentang properti syariah, sampai akhirnya saya dipertemukan sama namanya Pak Akram. Beliaulah yang mengajarkan kita pola skema DPS. Saya ikut mentoringnya, kita diskusi sampai akhirnya kita syirkah. Dan saya memanggil sahabat saya, Pak Wawan Ridwar. Saya mengajak Pak Wawan Ridwar untuk bergabung untuk mengatur manajemen. Saya mengajak juga Pak Akram untuk mengatur penjualannya. Kalau saya sendiri lebih ke ekspansi pengembangan lokasi atau ekspansi bisnis. Jadi kita membagi tugas, kita merekrut staff. Alhamdulillah sekarang sudah 60-an staff dan 100-an pekerja yang ada di proyek kami. Awal pandemi di bulan Maret 2020 kami meluncing Dewi Bunga Land. Nah, di situ awalnya kami agak ragu dengan skema yang kita tawarkan, karena bisa dibilang ini proyek pertama yang kita luncurkan. Tapi alhamdulillah
dalam waktu 1 hari saja launching kita berhasil menjual 250 unit untuk proyek rumah, dan harganya juga lumayan mahal. Yang termurah itu dari harga 250 juta sampai yang termahal itu harga 900 juta. Alhamdulillah itu sangat diterima ke konsumen. Di situ mulai di awal pandemi kita terus berjalan, kita mengembangkan beberapa proyek lagi, dan kami sudah tidak ragu walaupun kondisi ekonomi lagi tidak jelas. Banyak teman-teman di konvensional yang merasakan kerugian, bahkan sampai rugi, sampai bangkrut. Kami terus mengembangkan proyek, bahkan proyek kita yang di Tangerang itu di tengah-tengah pandemi, dan yang terakhir itu kita sukses di kawasan wisata karena kami mengambil segmen wisata juga. Lahir dari inspirasi kami, mentor kami yang membuka di kawasan wisata di Bandung, dia menjelaskan jika di tahun 2019 ke 2020 jika kita mengklik di Google menulis kawasan wisata Islami, itu sama sekali tidak ada. Nah, di situ asal muasalnya dia ingin membuka, dan kami juga sangat terinspirasi dengan itu. Makanya beliau membuka di Jawa, kita membuka di Sulawesi. Sampai sekarang wisata sudah 3 lokasi dan akan terus kita lanjutkan, dan akan terus kita buka. Berjalannya waktu, ke depan kita akan terus berkolaborasi. Kita ada teman DPS di Malang, kami akan selalu sharing, karena menurut kami teman-teman di Malang sudah lebih maju daripada kita di Makassar dari segi bisnis perusahaannya, dari segi mindsetnya, pengembangannya, dan polanya mereka memang lebih maju. Makanya kita terus belajar ke mereka. Dan kedepannya juga selain dari perumahan yang kita sudah buat, kita buat lagi wisata Islami. Kedepan juga kita akan main di sektor building. Jadi kita akan membangun gedung tinggi yang akan menjadi ikon properti syariah di Makassar. Artinya kita akan membuktikan kita di wisata ada, di properti ada, dan kami akan juga membangun di gedung yang tinggi, agar kepercayaan atau trust konsumen kepada properti syariah itu bisa tumbuh, utamanya ke perusahaan kami sendiri. Karena di Sulawesi Selatan sendiri tercatat kurang lebih 100 developer properti syariah, dan kami merasa di antara teman-teman kami yang mampu menonjolkan atau membesarkan properti syariah, dan teman-teman juga ikut mendukunglah. Saya Muhammad Sabri Rauf, mewakili manajemen Halo Oleh-Olen, meminta doa kepada konsumen agar kami tetap menjaga amanah ini dan meningkatkan kualitas kami, dan sesuai tagline kami adalah halal transaksinya, real projectnya. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Oleh-Olen, halal transaksinya, real projectnya.